Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Zunita Cassandra Triani. Saya mendapat amanah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Oseanografi, materi suara di laut atau akustik. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa S1 Pendidikan Geografi semester 4. Baik, dimulai dari pengertian. Kata akustik berasal dari kata Yunani akaustikos yang berarti dari atau untuk pendengaran. Akustik sendiri memiliki definisi sebagai teori gelombang suara dan perambatannya pada suatu medium. Akustik kelautan merupakan suatu bidang kelautan yang mendeteksi target di kolom perairan dan dasar perairan dengan menggunakan suara sebagai medianya. Akustik kelautan merupakan teori yang membahas tentang gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium di air laut. Sejarah perkembangan akustik. Kelautan secara global dimulai sekitar tahun 1490 yang bersumber pada catatan Leonardo, yaitu dengan menempatkan ujung pipa yang panjang di dalam laut dan ujung lainnya di telinga Anda dapat mendengarkan kapal-kapal laut dari kejauhan, yang mengindikasikan bahwa suara dapat berpropagasi di dalam air. Pada abad ke-19, oleh Jacques dan Pierre Curie menemukan piezoelectricity, sejenis kristal yang apabila ditekan menghasilkan arus listrik dan dapat menimbulkan perubahan tekanan apabila bersentuhan dengan air. Pada Perang Dunia I, pendeteksian kapal-kapal selam di bawah laut menggunakan hidropon. Pada akhir Perang Dunia Kedua, pengetahuan akustik lebih berkembang dalam mempelajari proses perambatan suara di dalam medium air dan pendeteksian sumber-sumber suara di bawah air. Selanjutnya, macam-macam jenis akustik. Yang pertama, akustik pasif. Akustik pasif merupakan suatu aksi mendengarkan gelombang suara yang datang dari berbagai objek pada kolom perairan. Biasanya suara yang diterima pada frekuensi tertentu ataupun frekuensi yang spesifik untuk berbagai analisis. Pasif akustik dapat digunakan untuk mendengarkan ledakan bawah air, gempa bumi, letusan gunung berapi, suara yang dihasilkan oleh ikan dan hewan lainnya, ataupun aktivitas kapal-kapal sebagai peralatan untuk mendeteksi kondisi di bawah air. Yang kedua, akustik aktif. Akustik aktif memiliki prinsip dasar sonar untuk pengukuran bawah air, yaitu mengukur jarak dan arah dari objek yang dideteksi dan ukuran relatifnya dengan menghasilkan gelombang suara, serta mengukur waktu tempuh dari gelombang tersebut. Selanjutnya, pola perambatan gelombang suara di dalam laut. Secara sederhana, pola perambatan gelombang suara di dalam laut yang dibagi secara vertikal adalah sebagai berikut. Pertama, zona 1 atau mixed layer. Kecepatan suara cenderung meningkat akibat faktor perubahan tekanan mendominasi faktor perubahan suhu. Yang kedua, zona 2 atau thermocline. Kecepatan suara menurun dan menjadi zona minimum kecepatan suara akibat terjadinya perubahan suhu yang drastis dan mendominasi faktor perubahan tekanan. Yang ketiga, zona 3 atau deep layer. Kecepatan suara meningkat kembali akibat faktor perubahan tekanan mendominasi kembali faktor perubahan suhu. Faktor yang mempengaruhi kecepatan suara. Yang pertama, suhu. Suhu merupakan salah satu karakter fisik dari air laut yang penting. Suhu di daerah tropis pada wilayah permukaan laut berkisar 26
sampai 29 derajat Celcius yang dipengaruhi oleh musim. Perubahan suhu yang sangat cepat pada lapisan termoklin menyebabkan pembelokan gelombang suara yang tajam dan pada lapisan ini bertindak sebagai bidang pantul. Yang kedua, salinitas. Salinitas adalah jumlah zat-zat terlarut dalam 1 kg air laut di mana semua karbonat telah diubah menjadi oksida, bromid, dan iodid diganti oleh klorida dan semua bahan organik telah dioksidasi sempurna. Salinitas dapat mempengaruhi kecepatan suara di dalam air, terutama di wilayah lintang tinggi atau dekat kutub, di mana suhu mendekati titik beku. Salinitas merupakan salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi kecepatan gelombang suara di dalam air. Yang ketiga, lapisan termoklin. Lapisan termoklin merupakan lapisan yang berada dalam kolom perairan di laut yang dimana pada lapisan ini mengalami perubahan suhu yang drastis dengan lapisan yang berada dan di bawah lapisan termoklin. Lapisan termoklin mempunyai karakteristik mampu memantulkan dan membelokkan gelombang suara. Yang keempat, kedalaman perairan. Kedalaman mempengaruhi cepat rambat suara di dalam air laut. Bertambahnya kedalaman, maka kecepatan suara akan bertambah karena adanya tekanan hidrostatis yang semakin besar dengan bertambahnya kedalaman. Selanjutnya, manfaat akustik laut. Yang pertama, dapat mengetahui daerah yang mempunyai kelimpahan yang tinggi. Kedua, memberikan informasi kepada nelayan dan mengevaluasi kinerja penangkapan yang digunakan untuk mendapat hasil tangkapan yang optimal. Yang ketiga, dapat mempermudah unit penelitian laut beserta sumber daya laut. Yang keempat, memberikan informasi kepada pelayaran agar terhindar dari bahaya kapal kandas karena dangkalnya perairan. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.